Oke, sekarang kita lanjut dengan konversi any boolean function ke dalam bentuk SOM atau POM, dan juga nanti kita akan bahas bagaimana konversi dari SOM ke POM dan sebaliknya. Nah, kita mulai dulu dengan konversi ke SOM ya. Oke, anyway, sebelum kita lanjut ada dua cara sebetulnya. Kita bisa menggunakan truth table atau menggunakan manipulasi aljabar. Nah, untuk SOM ini kita akan mulai dengan manipulasi aljabar karena masih cukup simpel ya dilakukan. Nah, caranya adalah dengan kita cari term mana yang masih kurang variabelnya, lalu kita n-kan dengan bentuk inverse ya. Contoh misalnya di sini kita punya fungsi x or x not y not. Nah, x ini masih kurang y. Nah, kita n-kan dengan y or y not. Oke, lalu kita expand secara keseluruhan, kita dapat xy or xy not ya dari sini, dan yang ini tetap sama. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk sum of minterms, ini adalah M3 or M2 or M0. Nah, sekarang contoh di sini coba teman-teman sambil latihan. Oke, kerjakan di dalam kuis singkat. Nah, sekarang coba kita bahas ya. Oke, kita lakukan expanding ya, cara yang sama dari A or B C, kita expand jadi C not or B bar C, ini kurang A jadi kita N dengan A or A not. Oke, lalu kita ambil keseluruhan ya. Ini ABC, kita dapat ABC or ABC not A B not C not A B not C oh. Nah, terus kita lihat apakah ada yang duplikasi ya. Nah, di sini kita lihat duplikat ya, ini 2. Nah, kita bisa salah satunya kita bisa eliminasi aja ya. Nah, sehingga tinggal ada ini ABC, ABC not, A B not C not. Ini juga masuk ya. Dan A not B not C. Oke. Nah, sekarang kita nyatakan dalam bentuk SOM-nya. Ya, ini kan ini adalah M7 ya. Ini adalah M6. Ini M5. Lalu yang ini M4. Dan terakhir ini M1. Oke, simpel kan? Nah, ya ini tadi hasilnya. Nah, kita juga bisa membuat atau menyatakan fungsi sum of minterms ini sebagai bentuk ya ini sum of minterms dari indeksnya ya. Jadi kita gunakan sigma, terus nanti di sini m kecil ya di bawahnya, dan indeksnya ini nanti kita tidak perlu tuliskan lagi. Jadi M1, M4, M5, M6, M7 dan seterusnya. Nah, cukup menyatakan dalam bentuk yang lebih singkat seperti ini. Oke. Nah, sekarang untuk konversi ke bentuk POM. Ini untuk menggunakan manipulasi aljabar ini mungkin lebih kompleks ya, lebih panjang jalannya daripada yang SOM. Nah, oke, yang pertama kita perlu ubah dulu menggunakan bentuk distribusi ya. Distribusi yang kedua, untuk distribusi yang kedua gitu kan. Yang dengan n. Lalu setelah itu nanti kita OR-kan ya. Dengan variabel yang belum ada ya, menggunakan prinsip atau teorema inverse juga. Nah, mungkin kita langsung aja ke contoh. Nah, di sini mungkin agak lebih lebih kompleks dari contoh yang sebelumnya. Kita punya 3 variabel x, y, z. Nah, di sini kita hanya punya 2 variabel nih. Jadi untuk kedua term ini sebetulnya masih kurang kurang z gitu. Oke, pertama kita aplikasikan hukum distributif
ya. Jadi kita bisa jadi dari sini x or x not y not sama dengan x or x not and x or y not. Oke, nah ini bisa kita eliminasi karena nilai 1 ya. Tinggal kita dapati x or y not. Nah, ini masih belum bentuk finalnya karena masih kurang z. Oke, nah sekarang kita perlu tambahkan variabel yang kurang yaitu z. Kita orkan ya dengan bentuk apa namanya nih inverse-nya. Jadi z and z not. Ya. Nah, lalu kita lakukan lagi cara yang sama ya distributifnya. Kita dapati x or y not or z and x or y not or z not, atau ini adalah M2 and M3 ya. Oke, nah mungkin ini masih agak belum jelas, kita coba lakukan pada contoh yang lain. Nah, bentuk yang ini sedikit lebih kompleks ya, karena bentuk distributif. Kalau kita ingin bawa ke bentuk distributif, ini akan agak tricky gitu ya. Jadi fungsinya adalah AC not or BC or A not B not. Ya. Nah, sekarang kita harus gunakan bentuk notasi baru yaitu X or YZ ya. Sama dengan X or Y and X or Z, di mana X-nya adalah bagian pertama ini ya. Ini adalah A-not-nya adalah Y-nya, dan Z-nya adalah B-not. Nah, kalau kita aplikasikan maka kan kita dapati bentuk yang seperti ini ya. Jadi sama nih, jadi X-nya dulu adalah AC not or BC or Y, Y-nya adalah A-not. Yang kedua adalah ini, AC not or BC ya, ini X-nya, Z-nya adalah B-not. Nah, setelah itu kita akan gunakan ini absorption ya, teorema absorption yang variannya. Nah, kita bisa absorb pertama di sini, yang ini dulu ya. Jadi AC not bisa diabsorb dengan A not. Ya. Maka di sini A-nya akan hilang. Begitu juga untuk yang ini ya, BC bisa diabsorb, kita kelompokkan dengan B not. Nah, di sini B-nya akan hilang. Ya, sehingga kita dapat bentuk yang di sini. Lalu kita juga akan bisa lakukan absorption yang kedua ya. Di sini C not dan BC diabsorb sehingga C-nya akan hilang. Lalu AC not dan C ya, ini diabsorb sehingga C not-nya hilang di sini. Sehingga kita dapati bentuk yang ini ya. Nah, lalu kita perlu susun ulang urutannya sesuai dengan abjad sehingga kita dapati fungsi dari A not or B or C not and A or B not or C, atau ini adalah M5 and M2. Nah, ini mungkin agak sedikit lebih panjang daripada cara yang kita lakukan untuk konversi ke SOM. Nah, kalau misalnya mungkin terlalu pusing untuk bisa menyelesaikan konversi ke POM ya, bisa menggunakan truth table. Jadi cara ini sama, mungkin nanti akan lebih panjang aja ya. Kita tuliskan dulu semua truth table-nya. Fungsinya itu masukkan. Jadi untuk semua kombinasi 01-nya coba kita hitung berapa hasilnya, outputnya. Nah, di sini langsung aja ya. Untuk M1-nya itu 1, M0-nya 1, M11, M2-nya 0, dan seterusnya. Nah, sekarang karena ini adalah product of max term, maka kita ambil hanya yang nilai produknya 0 ya, yaitu M2 dan M5. Jadi dari sini kita bisa juga mendapatkan bentuk dari product of max term dari sebuah fungsi boolean. Oke, sekarang kita break dulu, nanti kita lanjut lagi sedikit tentang konversi dari SOM ke POM dan sebaliknya.